warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, kita berjumpa lagi di pembelajaran matematika di pertemuan ke-5. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah latihan yang namanya menemukan akar dari suatu persamaan fungsi kuadrat. Kemarin ada 3 metode dan ada 3 soal yang sudah kalian kerjakan, sudah berarti semua. Mungkin beberapa dari kalian hanya menggunakan metode dari satu metode saja ya, tetapi juga ada yang menggunakan dari ketiga metode tersebut di ketiga soal. Nah, untuk pertemuan berikutnya masih dalam fungsi kuadrat dan jenis persamaan kuadrat. Nah, kalau di pertemuan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Nah, jenis-jenis akar persamaan kuadrat itu dibedakan menjadi berapa? Nah, sebelum kita membahas ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat, kita bahas dulu apa itu yang dimaksud diskriminan. Pasti sudah pernah tahu ya yang diskriminan itu apa. Tentunya untuk kelas 9 dulu kalian sudah pernah belajar fungsi kuadrat. Di sana kalian juga pernah menggambar grafik. Nah, kita ulangi lagi, diskriminan itu apa? Sebelum kita masuk ke diskriminan, kalian ingat dulu bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah, ingat, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, bentuk fungsi kuadrat ini adalah ini bentuk umumnya. Nah, kenapa Bu Erki mengenalkan dulu bentuk umum? Karena diskriminan itu berkaitan dengan angka yang berada pada persamaan fungsi kuadrat. Jadi, diskriminan itu adalah, nah ini, D, diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B-nya itu dari mana? B itu adalah angka dari koefisien X. Nah, kemudian A di sini adalah angka dari koefisien X kuadrat dan C adalah konstanta dari bentuk umum koefisien bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, B kuadrat kurangi 4 kali A kali C. Nah, itu adalah diskriminan. Nah, kalau sudah diketahui diskriminan itu apa, kita lanjut ke apa yang dimaksud dengan apa saja jenis-jenis kuadrat yang kita kenal. Jenis akar persamaan kuadrat itu terbagi menjadi 3, 2 akar yang berbeda. Nah, 2 akar yang berbeda, pertama adalah 2 akar yang berbeda itu syaratnya adalah jika diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka disebut apa? Akar yang berbeda. Nah, ini adalah jika diskriminannya adalah lebih besar dari 0. Yang kedua, 2 akar yang sama atau kembar. Syaratnya adalah jika diskriminannya sama dengan 0. Nah, ini diskriminannya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah 2 akar yang tidak real atau imajiner. Nah, disebut tidak real itu disebut kata lainnya adalah imajiner. Jika dia kalau tadi lebih besar terus sama dengan, berarti diskriminan di sini adalah lebih kecil dari 0 ya, diskriminannya gampang ya. Nah, ada 3, 2 akar berbeda, 2 akar yang sama, 2 akar yang tidak real. Kalau kembar itu yang sama, imajiner itu yang tidak real. Ingat, lebih besar dari 0 sama dengan 0 dan kurang dari 0. Nah, kita langsung ke contoh. Bu Erki punya 3 contoh. Pertama, x kuadrat tambah 10x tambah 25. Kita tentukan jenis akarnya. Yang kedua, ada x kuadrat tambah x tambah 3 sama dengan 0. Yang ketiga, itu adalah x kuadrat kurangi 2x kurangi 35 sama dengan 0. Yang pertama akan kita bahas di sini. Apa langkah pertama? Ingat bentuk umum fungsi kuadrat. Di sana adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Maka dari persamaan ini harus kita cari. Nah, sini apanya saja? Apa saja? Nah,
A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 10, C-nya sama dengan 25 ya. A-nya 1, B 10, C 25. Kalau kita sudah ketemu, tinggal kita substitusikan saja rumusnya tadi. B kuadrat kurangi 4 kali A kali C sama dengan D. Sehingga ketemunya 10 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 25 sama dengan D. Sehingga jadinya 100 dikurangi 100. 100 kurangi 100, 0. Kalau dia ketemu diskriminannya adalah 0, maka disebut apa tadi? Akar yang sama atau akar kembar. Oke, untuk yang contoh kedua, langsung saja sama langkahnya. Nah, langkahnya adalah kita mencari, nah ini. Oke, set. Nah. Oke, A-nya sama dengan 1, B-nya 1, C-nya 3 ya. A1, B1, C3. Langsung kita substitusikan. B-nya jadinya 1 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 3 sama dengan 12. Sehingga 1 kurangi 12 sama dengan D. Sehingga 1 kurangi 12 berapa? Negatif 11 sama dengan D. Jadi diskriminannya ini ketemunya adalah negatif 11. Apa? Karena nilai D sama dengan negatif 11, maka D itu kurang dari 0. Nah, karena dia lebih kecil dari 0, maka disebut dengan akar tidak real atau imajiner. Nah, akar tidak real atau imajiner. Yang ketiga, kita punya persamaan X kuadrat kurangi 2X kurangi 35. Caranya sama. Nah, kita tentukan dulu. Nah, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, oke, A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 35. Kita substitusikan menjadi B kuadrat kurangi 4 kali A kali C sama dengan D. Sehingga menjadi min 2 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali min 35. Sehingga hasilnya 4 ditambah 140. Hasilnya adalah 144. Karena D adalah 144, maka disebut diskriminannya adalah ini ya. D lebih besar dari 0, sehingga disebut apa tadi? Akar yang berbeda. Oke, ada 3, gampang kan? Jadi dilihat dari diskriminannya. Jadi kita tidak usah mencari akarnya. Kalau untuk mencari jenis akarnya, dia itu kembar atau tidak real atau berbeda. Paham ya? Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian itu sampai di mana, kalian latihan dulu. Kita coba latihan hanya 4 soal. Ini kalian kerjakan ya, dikerjakan, kemudian nanti kalian kirim ke link yang Bu Argi sediakan. Nah, ada 4. Nah, kalian tulis di buku tugas kalian. Ingat, di pojok kanan buku kalian harus tertulis nama dan kelas kalian. Jangan sampai salah lo ya. Dikirim. Ingat, ngirimnya lewat link yang Bu Argi kirimkan. Kemudian jangan sampai melebihi batas jam 23.59 ya. Kalau kalian tidak mengirim tugas, maka nilai kalian benar. Oke, sebelum Bu akhiri, Bu Argi punya pesan untuk kalian. Terus berusaha, terus mencoba, terus belajar. Pasti kalian bisa. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, membahas materi berikutnya di video pembelajaran yang berikutnya. Bu Argi akhiri, kurang lebihnya Bu Argi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.